Oke guys, kita masuk lagi ke tutorial berikutnya guys. Kita masih ngomongin React nih ya kan, kita masih ngomongin React. Kita pengen tutorial gimana caranya kita bisa apa namanya nge memainkan props dari sebuah komponen ya kan. Jadi mungkin bisa dibilang juga sebagai komponen recomposition kali, cuman sebenarnya bukan recomposition dia. Aduh, gua nggak tahu lah istilahnya apa ya kan. Langsung guys, kita masuk ke VS Code-nya guys ya. Nah, ini case-nya guys. Misalkan kita punya sebuah udah ada komponen nih, misalkan komponen namanya nama komponennya grab gitu ya. Ini gua zoom sedikit. Komponen namanya grab. Nah, grab ini bisa berdasarkan value-nya yang dinamik gitu kan. Nah, dia bisa uh, it's dia bisa ngerender kayak semacam slider gitu loh guys. Nah, terus tiba-tiba nih misalnya case-nya adalah case-nya bakar rokok dulu ya kan. Nah, case-nya adalah misalkan saya pengen nih, ini pembagiannya misalnya yang dulu deh. Misalnya ini pembagiannya dia nggak pengen very low, low, medium, high, very high gitu. Dia pengen custom nih, ya kan. Nah, umumnya orang itu kan akan bikin duplikat dari komponen tersebut ya kan, bikin duplikat. Misalnya kita bilang type 2 gitu kan. Di type 2 kemudian dia akan import yang type 2 ya kan, dia akan import grab 2. Nah, dia akan bikin grab 2, misalkan di sini namanya bad, not good, enough, enough, pasti tulisannya enough ya kan, terus better, best, misalnya gitu ya. Nah, akan bikin dua seperti itu guys. Nah, which is itu sebenarnya nggak cantik guys bermain seperti itu ya kan. Nah, karena apa? Karena sebenarnya kan dua ini gua hapus dulu ya. Nah, sebenarnya kan dua ini adalah komponen yang secara konseptual sama gitu kan, cuman parameter aja yang berbeda ya kan. Nah, caranya gimana nih? Caranya gimana supaya kita ini, jadi kita bikin aja nih labelnya ini nih, kan udah ada label nih gitu kan. Nah, label itu dinamis ya kan. Gimana cara bikin dinamisnya? Nah, jadi yang ini kita hapus dulu nih, jadi kita nggak perlu ada bikin komponen baru. Ini kita bisa delete. Mana sih delete masnya, delete ya kan, delete. Nah, ini kita tetap pakai grab 2. Nah, di grab 2 ini kita bisa parsing misalnya di sini default label. Kita bikin dulu nih constant default label. Oke. Default label nama bentuknya array ya kan, bentuknya array ini. Very low, apa lagi, low, oh sini ada ya, di layar gua ada ya, low, medium, high, sama apa, very high. Nah, di sini guys kita minta bahwa ini gua agak begini deh. Ini kita sekarang minta bahwa komponen ini harus punya label ya kan, harus punya label, dimana defaultnya itu adalah, jadi kalau misalkan nggak diparsing nilai labelnya, maka labelnya adalah dia ngambil ini gitu kan. Nah, berarti di sini kita bisa bilang di sini adalah label 0, label 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sehingga misalkan yang ini custom nih, yang ini labelnya beda. Nah, kita bisa parsing di sini guys. Kita bisa parsing di sini bad, not good, oke, terus average, good.
Wait, wih salah, kenapa bentuknya bukan array? Nah, jadi tinggal di parsing guys. Jadi kalau misalkan dia nggak dapat parameter labelnya, maka dia akan pakai yang dari defaultnya. Nah, terus misalnya tiba-tiba ada lagi nih request nih, ada lagi request. Ini apa? Proporsionalnya jangan sama rata nih. Ini kan sama rata nih, 20 apa? 1/5 ya, 1/5 1/5 1/5 1/5 gitu kan. Nah, jangan sama rata. Jadi pengen dinamis juga gitu kan. Nah, di sini ini kan ada width-nya berapa nih? Kita kan udah tahu nih. Oh, dia berarti kan 1/5 ya kan? 1/5 ya kan, 1/5. Bangsat nih ngomongin ginian jam segini ya kan. Ini kalau lo tahu nih gue nge-record jam 2:30 pagi nih ya kan, habis coding ya kan. Gue lagi bosen ngapain bikin tutorial aja kan. Nah, dia pengen ini dinamis nih gitu kan, berapa persen dari total width-nya ini gitu kan. Nah, caranya gimana? Berarti ini juga kita bisa bikin dia sifatnya dinamis nih guys. Nah, supaya apa namanya, supaya dia nggak banyak parameternya. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Labelnya bed, filenya misalnya kita bilang file gitu ya, atau kita bilang width-nya lah. Width-nya itu misalnya tadi berapa? 0,25 ya. Nah, terus ini gue susah ngeliat di layar gue ya. Nah, ini kita copy paste dulu guys. Set. Oke, sini kita perlu 2 lagi. Sini. Oke, nah itu 0,25. Ini sekarang bisa kita jadikan sebagai default labelnya. Oke, berarti sini label 0.label apa .name per .label. Biar nggak sama, ini kita bilang .name aja nih. Oke, weight adalah width-nya. Berarti sini adalah .name. Oke. Nah, terus kemudian width ini berarti adalah label 0 width, ya kan? Label 0 width dikalikan dengan total width dari si bambanya, kan? Nah, sehingga di sini kita bisa bikin dia dinamis guys. Misalnya kita mau yang ini misalnya 10%, 20%, ya kan? Ini 30%, ini 40%. Persennya tuh 3, 6, habis guys. Ini 0,2, ini 0,3, 5, 3, ini 2. Oke. Nah, kan salah. 1 tambah 2 ini 5. Oh, dalam persen ya, dalam persen. Dalam persen. Oh, ini guys. Ini adalah 1, 2, 3. Oke. Ini juga bisa dinamis. Nah, kalau udah kayak begini modelnya, ini kan array nih. Nah, ini juga jangan kepanjangan begini guys. Langsung aja kita bilang seperti ini, label map. Oke. D. Kan apa yang mau kita map? Kita map adalah dia ya kan. Berarti di sini adalah d.name. D.name. Ini adalah d.way. Gitu guys. Nah, kalau udah kayak begini, nih ganti ya. Ganti kan default aja. Oke. Nah, kalau udah gini, bahkan kalau misalnya nanti di yang lainnya tiba-tiba, weh tambah dong, nggak cuman berapa ini kan 5. Nggak cuman 5 dong, misalnya ada 6 atau ada 7 gitu kan. Nah, ini 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 1, 5,
Oh, berarti di sini, wait, yang mana nih gue salah nih guys? Kita pakatnya tuh objek atau file komponen untuk set ini benar. Kenapa dia nggak main guys? Oh, ini dia tarik ke sana guys. Oh, nah gitu guys. Oke, refresh lagi. Nah, udah muncul ya guys. Soalnya di sini super ultra. Nah, gitu guys. Jadi intinya adalah jangan pernah menciptakan ulang roda ya kan. Do not ever reinvent the wheel. Kalau komponennya mirip-mirip, coba pikirin gimana caranya supaya dia nggak perlu kita tulis 2 kali guys. Ada lagi nih background colornya. Oh, yang ini pengen warnanya merah gitu kan. Kita tinggal sini bilang BG color red. Oke. Nah, berarti di situ background colornya. Ini kita harus terima kan, terima BG color. Nah, di sini berarti BG color adalah BG color or, nah, jadi pakai nilainya BG color. Kalau BG color ini 0, pasti defaultnya adalah secondary min. Ini kita bisa tinggal lempar-lempar aja guys. Misalnya mau apa? 34 ya kan. Gue nggak salah aja guys. 555666. Nah, itu warna apa tuh guys? Gue nggak tahu. Nah, gitu guys kira-kira guys. Jadi do not ever reinvent the wheel guys. Oke? Mudah-mudahan ini demo singkat yang bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan sejawat ya kan, yang masih mencoba mengerti, mau belajar codingan ya kan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, atau misalkan kalau mau ngasih case atau contoh juga bisa. Bukan contoh, kalau mau ngasih study case ke gua silakan, nanti gue coba bikin videonya untuk solve the problem. Oke, thank you, goodbye.